Shalom Aleichem Besem Hamasyiah. Berjumpa kembali dengan saya Rian Matias Napitupulu, hamba Tuhan dari kampung-kampung. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menanggapi kembali tanggapan akademis kepada Rudy Yohanes Gunawan dalam akun Sang Debaters. Dan sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, saya ingatkan kepada para penonton, tolong di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya apabila saya membuat satu konten yang baru, itu akan masuk ke dalam pemberitahuan YouTube saudara. Dan like jika Anda suka dengan video ini. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, tolong di like dan share, bagikan kepada teman, keluarga, saudara atau rekan jika video ini memberkati saudara sekalian. Mari kita lihat video Sang Debaters ini. Dari ratusan tahun bahwa kita itu sebenarnya telah dibohongi lah, menurut saya dibohongi ya sama para kaum teolog ini ya. Mereka dibina, dididik, ternyata mereka banyak membalikkan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita serap ratusan tahun loh, lebih mungkin bahkan ribuan tahun yang adalah satu kebohongan yang mereka ciptakan sendiri, bukan diciptakan firman Tuhan itu. Ya. Saya potong video Sang Debaters ke dalam 6 cuplikan. Saya mau tanggapi ada poin-poin tertentu yang menurut saya dari pernyataan Sang Debaters itu sangat-sangat keliru sekali. Dalam video yang pertama yang sudah kita lihat ini, saya bagi dalam dua bagian. Yang pertama dia katakan lebih ratusan tahun kita dibohongi para teolog. Pertanyaannya, dibohongi tentang apa? Jangan Anda membuat asumsi untuk umat tidak percaya kepada hamba Tuhan. Jangan saudara membangun suatu hoax sehingga orang percaya tidak percaya lagi kepada pendetanya atau kepada hamba Tuhan yang melayani di gereja tertentu. Itu sangat berbahaya, Sang Debaters. Dalam video yang pertama ini, bagian yang kedua, saya mau tanggapi apa yang dikatakan oleh Sang Debaters. Dia katakan kebohongan yang mereka ciptakan sendiri, bukan diciptakan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kebohongan tentang apa, dalam bagian apa. Jangan karena Anda sakit hati kepada teolog atau pendeta Anda samaratakan semua pendeta seperti itu. Oh tidak, Sang Debaters. Oleh karena itu Sang Debaters, hati-hati saudara membuat statement karena orang akan mendengar dan orang yang tidak mengerti mungkin akan terprovokasi oleh Anda. Tetapi bagi orang yang mengerti, perkataanmu, pernyataanmu itu sebagai lelucon yang memalukan, Sang Debaters. Dan memang di dalam Alkitab, memang firman Tuhan itu tidak ada kebohongan. Saudara tepat, tapi hamba Tuhan yang belajar firman Tuhan pasti tidak akan berbohong. Karena apa? Karena dia melihat kebenaran di dalam Alkitab. Jangan Anda seperti para ustadz-ustadz yang mengatakan Alkitab itu adalah kebohongan dan para pendeta itu bisa mengarang-arang sendiri. Saya teringat kepada pernyataan Yahya Waloni yang mengatakan hal seperti itu, di mana dia katakan saya dan kawan-kawan saya yang membuat pernyataan seperti ini dan ini bukan firman Tuhan, ini adalah firman saya, kata Yahya Waloni. Jangan Anda seperti dia. Atau apakah Anda meniru dia? Saya tidak tahu. Ini kenapa mereka dipersalahkan dalam hal ini? Ya karena mereka adalah tidak memberitakan firman Tuhan itu sejujur-jujurnya. Tetapi mereka lebih kepada memikirkan bagaimana kestabilan dalam diri dia dan mungkin kestabilan di dalam jemaat dia. Dan demikian. Jadi saya katakan, barang siapa pendeta atau teolog yang pernah menyentuh ayat yang nanti saya berikan dan mereka tidak jujur memberitakannya kepada umat, mereka itu semua masuk neraka. Loh, kok bisa masuk neraka, kata Sang Debaters? Yalah, sebab mereka sudah memutarbalikkan firman Tuhan. Ya kan? Hukumnya itu kan jelas. Sama dengan menghujat Tuhan.
Dalam video yang kedua yang saudara sudah tonton, saya mau tanggapi dua hal dari pernyataan sang debaters. Kembali tanggapan akademis, di mana pernyataan yang pertama dia katakan tidak memberitakan firman Tuhan sejujur-jujurnya. Justru hamba Tuhan itu berusaha dengan semampunya dan dengan pertolongan Roh Kudus untuk mengungkapkan segala isi kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan, orang akan dikuduskan, orang akan disucikan, cara hidup orang akan dibaharui dari hidup dalam dosa sehingga hidup dalam kebenaran. Maka tugas hamba Tuhan untuk mengekspos kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab ini. Jangan Anda mengatakan bahwasanya para teolog ini tidak memberitakan dengan sejujur-jujurnya. Justru terkadang ada hamba Tuhan yang menggali dari bahasa aslinya. Contohnya dari perjanjian baru, mereka gali dari bahasa Yunaninya. Dan dari perjanjian lama, mereka gali dari bahasa Ibraninya. Tujuannya untuk menemukan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Dan diekspos supaya umat tahu ini loh kebenarannya. Maka jangan buat pernyataan yang krusial seperti ini. Sang debaters, saya teringat kepada video yang dibuat saudara saya Bung Louis Prasetyo, di mana dia katakan sang debaters atau sang bebalers. Nampaknya pernyataan saudara saya Louis Prasetyo itu ada benarnya, karena Anda bukan merujuk kepada sang debaters, tapi semakin hari dari pernyataan kontroversial Anda sedang menunjukkan bahwasanya Anda itu sang bebalers. Oleh karena itu, bijaksanalah sang debaters supaya Anda jangan sang bebalers, oke? Dan yang kedua, dari video yang kedua ini, dia katakan mereka semua masuk neraka. Mereka memutarbalikkan firman Tuhan. Saya telah melihat dan mendengar pernyataan saudara, sering sekali Anda menerakakan orang. Anda mengklaim orang masuk neraka. Ada apa dengan Anda? Apakah Anda diberikan hak untuk menghukum seseorang atau melemparkan seseorang ke dalam neraka? Sama seperti tanggapan saya yang menanggapi saudara tentang perpuluhan. Saudara juga mengatakan sangat krusial, di mana hamba Tuhan yang memakan atau menerima persepuluhan, dia pasti masuk neraka. Saudara katakan pasti loh. Dan sekarang juga karena saudara kalah debat dengan pendeta Isra Soru dan Anda tidak berdaya, saudara juga katakan tentang Yudas ini, kalau ada hamba Tuhan yang tidak mengajarkan sejujur-jujurnya dengan firman Tuhan, maka hamba Tuhan itu masuk neraka. Aneh Anda ini. Siapa yang membalikkan firman Tuhan? Apakah Anda yang tidak percaya kepada firman Tuhan sehingga Anda merasa para kaum teolog itu membalikkan firman? Berpikir kembali. Anda mungkin pernah membaca ini atau mendengar ya. Yohanes 12. Ya, Yohanes 12 ayat 6 ya. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Nah, ini kawan-kawan, kenapa saya katakan para teolog itu mendustai kita selama beratus tahun bahkan beribu tahun? Nah, dibuat di sini baca ya. Hal ini dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, ya kan? Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi para teolog menuduh bahwa si Yudas adalah seorang pencuri. Dalam video yang ketiga ini ada dua pernyataan sang debaters yang mau saya kritisi dan saya tanggapi menurut tanggapan akademis. Dia mengatakan para teolog mendustai kita beratus atau beribu tahun. Kembali dia membahas provokasi dan membahas hoax tentang para teolog mendustai umat Tuhan. Itu kebohongan. Jadi apa yang sang debaters katakan adalah 100% hoax. Pemerintah larang loh sang debaters untuk tebarkan hoax. Anda terus menebarkan hoax. Jangan jadi Anda sang bebales loh. Baru yang kedua dia katakan para teolog menuduh si Yudas adalah pencuri.
Dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-6, di sana saya bacakan sang debaters. Nanti saudara juga kutip di bagian yang keempat. Tapi di bagian ketiga ini saya mau kutip supaya penonton lebih mengerti dan menanggapi dengan cerdas apa yang saudara katakan. Jadi ini bukan tentang para teolog, tapi firman yang mengatakan Yudas adalah pencuri. Mari kita lihat Yohanes 12 ayatnya yang ke-6 dalam terjemahan baru. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Saya ulang dan saya pertegas kata-kata ini. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Jelas kan? Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi para teolog mengatakan Yudas pencuri karena memang didasari oleh firman. Firman adalah bukti otentik kebenaran yang dipakai oleh para kaum teolog sehingga mereka memberikan pernyataan Yudas adalah pencuri. Itu sang debater. Jadi dasar para kaum teolog bukan asumsi, tapi fakta otentik yang tertulis, dan itu sangat kuat sekali. Mohon dimengerti sang debater supaya jangan jadi sang bebalers. Inilah dasar yang saya katakan mengapa saya berani mengatakan mereka mendusta atau berbohong kepada kita. Sekarang kalau kita gugat mereka yang dengan gampang mengatakan bahwa si Yudas dia seorang pencuri, kan mereka bilang pencuri tidak layak dalam kerajaan surga. Dia suka mengambil uang kas yang dipegang dia. Pertanyaan kita kepada mereka sederhana saja. Dan saya harap mereka mampu menjawab ini. Saya kasih waktu 1 minggu. Ya. Saya kasih waktu 1 minggu atau 7 hari. Untuk mereka menjawab hal ini. Pertama, kita bilang begini. Yesus adalah Tuhan. Yesus Maha Tahu. Maka Yesus mengatakan bahwa sejak semula dia sudah tahu. Itu di Yohanes 6 ayat 64 itu ya. Nah, sekarang Yesus Maha Tahu. Yesus kalau betul si Yudas mencuri, ya kan? Dan sering mengambil uang yang dipegangnya. Dalam konteks ini, mereka mengatakan, bahkan mengatakan uang kas yang Yesus dan murid-muridnya. Kan sering kita dengar itu kan. Diambilnya katanya kan. Sering dia mencuri. Yesus sudah tahu dia mencuri. Mengapa Yesus tidak melaporkan kejahatannya kepada penguasa? Apakah Yesus ikut andil bagian menyembunyikan sebuah kejahatan? Oke, di bagian video yang keempat yang saudara sudah tonton, di mana saya akan menanggapi 4 hal pernyataan sang debaters ini. Di mana dia katakan inilah dasar para teolog berdusta kepada kita, dan dia tunjukkan di layar itu Yohanes 12 ayatnya yang ke-6 yang sangat-sangat jelas sekali secara tertulis mengatakan sebab ia adalah seorang pencuri. Jadi mau bukti apa lagi sang debaters? Anda menunjukkan di layar ayat yang Anda serang, justru ayat itu yang menyerang balik Anda. Kalau berhikmat ingin menyerang para kaum teolog, jangan pakai ayat untuk menyerang Anda sendiri. Gitu loh sang debaters. Sangat jelas sekali di sana ditulis bahwasanya Yudas adalah seorang pencuri. Saya nggak tahu ada hubungan apa saudara dengan Yudas, atau ada ikatan roh apa Anda dengan Yudas sampai getol sekali loh Anda membela Yudas itu. Apakah ada nama abang saudara sang debaters ini namanya Yudas sehingga dibela terus-terusan? Saya nggak tahu, serius. Oke, yang kedua dia katakan pencuri tidak layak dalam kerajaan sorga. Saya setuju kalau pencurinya tidak bertobat sampai mati dia tetap mencuri, memang dia tidak layak menjadi orang yang tinggal dalam kerajaan sorga, atau dia tidak layak masuk sorga. Tapi mantan pencuri layaklah masuk sorga, namanya mantan ya kan. Jadi sang debaters memang pencuri tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi perlu diingat juga loh, pendusta juga nggak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan sekarang pernyataanmu tentang Yudas ini justru itu sebagai dusta. Hati-hati loh, jangan Anda serang pendeta mengatakan
yang tidak mengajarkan kebenaran itu masuk surga, apalagi tentang membahas tentang Yudas tidak masuk surga, padahal Anda sedang membuat dusta publik. Banyak orang yang menonton. Saya melihat subscriber Anda sudah 50.000 lebih. Jadi sekarang Anda mendidik para subscriber itu dengan dusta. Hati-hati loh, jangan Anda yang masuk ke dalam neraka. Maka saya baca ayat Alkitab yang mengatakan pendusta itu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8 dalam terjemahan baru dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Saya ulangi, dan semua pendusta. Dan apa yang saudara telah bahas ini adalah dusta publik. Hati-hati, bertobat, sang debaters, supaya jangan jadi sang bebalers. Mereka akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi pendusta masuk neraka atau mati dalam kematian yang kedua. Yang ketiga, Yesus Maha Tahu. Nah, dia katakan Yesus Maha Tahu, dan dia katakan kalau betul si Yudas mencuri. Dia katakan lagi kalau betul si Yudas mencuri. Aduh, kenapa kau bila-bila kali? Udah jelas sang debaters bahwasannya ayat Alkitab itu mengatakan dengan jelas dan tegas Yudas adalah pencuri. Atau pilihan yang kedua, Anda sama sekali tidak percaya dengan ayat-ayat Alkitab. Tunjukkan kepada saya, ada enggak satu ayat yang secara eksplisit mengatakan Yudas tidak mencuri? Itu tantangan. Itu tantangan sang debaters. Coba baca Alkitab lagi, gali lagi Alkitab, tunjukkan apakah Yudas pernah ditulis tidak mencuri. Tunjukkan dong kalau Anda katanya pintar. Terkadang mau dia master hukum, kalau ijazah bisa dibeli. Ada uang dapat ijazah. Tapi kalau pengertian pengetahuan itu IQ. Saya nggak mengatakan sang debaters demikian. Cuman dia katanya S2 dan hukum katanya. Orang-orang hukum biasanya pintar loh sang debaters, melihat dengan jeli loh. Dan terkadang memang ada curangnya juga orang hukum, mau memutarbalikkan fakta. Apakah ini juga yang dipakai oleh sang debaters? Saya nggak tahu sekali lagi. Oke. Dan yang ketiga. Itu tadi yang ketiga ya. Yang keempat deh. Yesus sudah tahu ia mencuri. Mengapa Yesus tidak melaporkan pada penguasa? Apakah Yesus ikut bagian dalam kejahatan? Dia katakan kebenaran Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Dia Maha Tahu. Namun dia mulai bermain dalam asumsi lagi. Dia katakan kalau Yesus sudah tahu, mengapa dia tidak lapor? Dan apakah Yesus ikut terlibat dalam kejahatan? Kamu ini loh, bahaya kamu ini loh. Bahaya statementmu itu loh. Kamu mau seolah-olah menggiring opini publik mengatakan Yesus terlibat dalam kejahatan. Apalagi mereka-mereka yang awam yang tidak mengerti apa-apa loh. Bahaya kamu itu loh. Menggiring opini seolah-olah Yesus terlibat dalam kejahatan. Saya terberkati dengan satu kesaksian orang Mesir ya. Yang bernama Majed El Sarif. Di mana dia seorang muslim. Dan dia juga adalah sarjana hukum. Dan punya timbul pertanyaan di hatinya, mengapa di bangsa ini, di Mesir, orang Kristen itu ditindas? Akhirnya dia bertanya kepada temannya yang Kristen yang juga sarjana hukum, dalam fakultas hukum, dia tanya, mengapa? Teman, di Mesir ini, orang Kristen kok ditindas, kok ditekan, kok direndahkan, kok dihinakan, kok diremehkan? Maka, teman yang Kristen ini dia karena tidak mau rusak hubungannya dengan Majed El Syafi'i ini, maka dia
berikan satu Alkitab kepadanya. Dan dia katakan, di sini ada jawabannya. Maka apa yang terjadi? Maka Majed El-Syafi'i ini, dia membuka Alkitab. Sehingga suatu waktu dia ketemukan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina ini. Dia baca di sana dan dia renungkan nalar hukumnya mulai berjalan. Dia ketemukan di sana ada 3 hal yang sangat menarik dan sangat menyentuh hatinya dari pernyataan Yesus. Dari sana, dari Yohanes pasal yang ke-8, bukan Yesus tidak menghukum sama seperti Ustadz Fadil Taslim yang keliru dan sesat pikir mengatakan orang Kristen bebas berzina. Dia pakai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Dia mengatakan dan mengambil tesis mengatakan bahwasannya orang Kristen bebas berzina karena tidak dihukum. Dia pakai Yohanes ini tadi. Tapi di sisi lain, kaum muslim yang lain, kaum muslim yang cerdas dan seorang ahli hukum, sarjana hukum, dia menemukan di sana ada 3 hal yang menarik di dalam diri Yesus yang dimiliki oleh orang Kristen. Yang pertama, keadilan. Yesus adil. Dalam peristiwa perempuan yang kedapatan berbuat zina ini, Yesus memberikan hukum dengan adil. Dan yang kedua, dia melihat di sana dalam satu peristiwa itu, 11 ayat itu dia melihat ada pengampunan. Kalau tentang keadilan, semua orang tahu keadilan. Menindas yang jahat dengan menghukum itu semua orang tahu. Tapi dia melihat ada satu hal yang berbeda, yaitu dia melihat ada pengampunan yang disampaikan oleh pribadi Yesus dan dia sangat tertarik. Dan yang ketiga, dia melihat ada belas kasihan. Karena apa? Karena dunia ini telah hilang akan belas kasihan. Mungkin saudara bertanya, apa sangkut pautnya dengan pernyataan sang debaters? Terkadang sang debaters, dia sarjana hukum, dia juga tidak melihat firman secara luas. Dan dia nggak pakai logika hukumnya untuk menelaah kitab suci. Sehingga dia pakai kebenaran dan dia putar dengan asumsinya. Apakah Yesus ikut bagian dalam kejahatan? Itu kan asumsi. Bahkan Alkitab mengatakan 3 rasul yang menulis bahwasannya Yesus tidak berdosa. Petrus, Yohanes, dan Rasul Paulus mengatakan Yesus tidak berdosa, Yesus tidak melakukan dosa, di dalam Yesus tidak ada dosa. Jadi jangan pakai asumsi yang bodoh sang debaters. Belajar lagi. Bertanya, wah kok jeli kali sang debaters melihat hal ini? Ya kita harus jeli. Sudah saatnya kita cerdas. Sekolah kalian tinggi-tinggi, ya kan? Bahkan boleh ku bilang sampai ke luar nadau. Luar nada itu artinya ke negeri seberang. Di bagian video yang kelima ini, dia memuji dirinya. Dia katakan, kok jeli kali sang debaters? Apanya yang jeli? Bodoh, saudara. Jadi dia puji diri. Bahkan dia juga sebelum debat, 1 hari sebelum debat dengan Esra Soru, dia katakan dengan bangga, saya loh pendebat yang terkenal di dunia maya. Puji diri. Hama mago, kata orang Batak. Puji diri itu tidak baik, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan itu baik. Sekali-sekali jangan puji diri lah, puji Tuhan lah. Sang debaters ini. Sang debaters mengatakan, apakah Yesus pernah menegur Yudas? Kalau benar Yudas mencuri, kan peristiwa Yohanes 12 ayatnya yang ke-6 ini kan peristiwa minggu-minggu terakhir. Yesus akan disalib. Nah, maka apa yang diperbuat oleh perempuan itu kalau kita baca Yohanes pasal yang ke-12 dari awal itu seorang perempuan yang menumpahkan minyak yang mahal kepada Yesus. Maka Yudas respon. Dia katakan, untuk apa pemborosan ini? Kan lebih baik
minyak ini dijual dan uangnya 300 dinar dan diberikan kepada orang miskin, maka Yesus membantai Yudas, jangan kau halangi dia. Apa yang diperbuatnya ini akan mengingatkan akan penguburanku, karena Yesus minggu terakhir akan disalibkan. Jadi ini peristiwa terakhir dalam perjalanan para murid mengikut Yesus. Jadi sebelum-sebelumnya pertanyaannya, apakah Yesus tidak pernah mengingatkan, mengajarkan kepada semua orang atau kepada muridnya bahwasanya jangan mencuri? Pernah, dan ini berkali-kali ditulis oleh Injil. Saya mau kutip 2 ayat saja untuk mewakili pernyataan Yesus tentang jangan mencuri ini di dalam kitab Haleluya. Markus ya. Markus 10 ayat 18 dan 19. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dikatakan di sana, jangan mencuri. Ini bisa untuk orang banyak, ini juga bisa untuk pribadi Yudas. Karena apa? Dalam kematahuan Yesus, Yudas akan mencuri. Jadi Yesus menghalangi supaya Yudas di kemudian hari jangan mencuri, maka dia katakan jangan mencuri. Saya teringat kepada peristiwa Kain dan Habel, di mana Kain telah membunuh Habel, dan sebelum Kain membunuh Habel, Allah mengatakan, mengapa engkau panas hati? Dosa telah mengintip di depan pintu hatimu. Artinya Allah menghalangi Kain untuk melakukan dosa pembunuhan, sehingga Allah terlebih dahulu menganjurkan kepadanya jangan panas hati. Dosa sudah mengintip. 2 anjuran yang Allah berikan kepada Kain, tapi akhirnya Kain menabrak semuanya dan akhirnya jatuh ke dalam dosa dan dapat hukuman. Demikian juga Yudas. Yudas sudah diingatkan lewat khotbah Yesus atau pernyataan Yesus, pengajaran Yesus, jangan mencuri di awal sebelum dia mencuri, tapi dia tabrak firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sehingga dia mencuri. Yohanes 12 mencatat bahwasanya Yudas adalah seorang pencuri. Sangat kuat sekali argumen itu sang debaters. Firman sendiri yang mengatakannya. Oleh karena itu sang debaters, maka kamu harus jeli melihat firman Tuhan ya. Belajar lagi ya, supaya pintar loh. Oke, ini tanggapan saya yang kelima. Dia katakan tadi, kok jeli sekali sang debaters, sang bebalers. Yang kedua dia katakan, apakah Yesus pernah menegur Yudas? Pernah. Itu jawaban saya, sang debaters. Ini, jika betul si Yudas dalam gabungan para rasul itu mencuri, ya kan? Mengapa Yesus tidak memberitahukannya kepada penguasa? Sementara Yesus mengajarkan waktu mata keping itu kan mengenai pajak. Berilah, ini gambar siapa kata Yesus? Gambar Kaisar. Berilah yang pantas diberikan kepada Kaisar. Kan demikian. Ini adalah di bawah hukum. Apalagi kalau dikenakan kepada hukum Taurat, di mana Yesus dan murid-murid itu kan orang Yahudi. Maka si Yudas tangannya harus dipotong. Nah ini. Mengapa sampai Yohanes menuliskan hal ini? Apakah juga Yohanes ikut andil bagian membunuh karakter Yudas? Di bagian video yang ke-6 ini, saya mau tanggapi 2 hal dari pernyataan sang debaters. Yang pertama dia katakan, jika betul si Yudas mencuri, mengapa Yesus tidak lapor kepada penguasa? Emang si Yudas kayak kaum tetangga yang tukang lapor? Tidak. Lagian apakah Yesus tidak bisa menghakimi? Bisa. Tapi mengapa Yesus tidak lakukan itu?
Karena kedatangannya yang kali pertama bukan untuk lapor-lapor. Kedatangannya kali yang pertama bukan untuk hukum-hukum atau hakimi-hakimi. Tapi pernyataan Yesus di dalam kitab Yohanes 12 ayatnya yang ke-47 dari satu pasal itu. Di sana dikatakan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia. Justru Yesus datang untuk menyelamatkannya oleh Dia. Supaya mengerti ya sang debaters, bahwasanya Yesus datang bukan untuk lapor-lapor sama penguasa, dan juga bukan untuk mengurusi hal remeh-temeh, uang ini dan sebagainya. Atau juga bukan untuk menghakimi, menghukum seperti yang sang debaters maui. Di sini dikatakan Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Dia katakan, aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, jelas sekali mengapa Yesus tidak lapor, mengapa Yesus tidak hukum, mengapa Yesus tidak hakimi. Karena pada kali kedatangannya yang pertama, Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Itu mengerti yang debaters. Tapi bukan berarti Dia tidak menghakimi. Suatu waktunya kelak kita semua akan berdiri di hadapan hakim yang adil, di mana tidak ada seorang pun yang bisa menyogok hakim ini. Siapa dia? Yesus Kristus, Tuhan itu sendiri. Ketika Dia telah naik ke sorga, dan pada hari terakhir nanti semua orang akan berdiri di hadapan penghakimannya. Dan Alkitab mengatakan penghakimannya itu adil. Sang debaters ya, belajar ya. Oke, Wahyu 16 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Jadi Yesus akan menghakimi. Bahkan mezbah itu berteriak dan berseru, adil dan benar penghakiman-Mu. Jadi sang debaters, saya akan dihakimi, saudara juga. Sang debaters akan dihakimi di dalam pengadilan putih nanti, saudara. Jadi di sini yang kedua, Wahyu 19 ayatnya yang ke-11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Alkitab mengatakan di sana ada seorang yang menunggang kuda putih dan namanya yaitu Yang Benar, Yang Setia dan Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Sabar sang debaters. Yudas akan dihakimi oleh Tuhan Yesus karena Dia hakim yang adil dan benar. Memang waktu hidup Yudas tidak diserahkan kepada penguasa dan Yesus tidak menghakimi Yudas. Karena apa? Karena Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Jadi pernyataan yang kedua, sang debaters, dia mengatakan, mengapa Yohanes menulis ini? Apakah ingin membunuh karakter Yudas? Aduh, kenapa kau bela-bela Yudas itu? Ada hubungan apa kau sang debaters sama Yudas itu? Kok bela-bela kali? Sampai kalau ditulis Yohanes pun seolah-olah Yohanes sedang membunuh karakter Yudas. Kok beda tanggapanmu sih? Ya udah runtuh. Pernyataanmu Yudas masuk sorga, udah runtuh. Oleh karena itu jangan terlalu bela kali. Ada hubungan apa? Ada kerjasama apa Anda dengan Yudas Iskariot? Ada satu roh mungkin, tidak tahu saya. Oke, di sini dikatakan mengapa Yohanes menulis ini? Dia punya keberatan dia karena Yohanes menulis. Yohanes diinspirasi atau diwahyukan oleh Roh Kudus sehingga Yohanes harus menulis supaya umat Tuhan tahu siapa itu Yudas dan kemana dia pergi setelah dia mengkhianati Yesus, supaya ini sangat clear. Sang debaters saja yang rumit cara berpikirnya, kerangka berpikir sang debaters ini rumit atau karena terlalu banyak ruang kosong di otak sang debaters ini sehingga dia nggak paham.
tentang Yudas kemana setelah mengkhianati Yesus. Ada-ada aja. Yohanes tidak membunuh karakter Yudas, tetapi mengekspos who is Judas. Siapa Yudas itu? Jadi bukan membunuh karakter, tapi mempertegas dia seorang pencuri. Jadi sang debaters, saudara tantang semua kaum teolog. Saya ketika setengah jam saja mendengar pernyataanmu, saya sudah bahas ini semua nih. Bahkan sampai ngedit-ngeditnya 1 jam saja, nggak usah 7 hari, satu minggu, seolah-olah hebat sekali, seolah-olah ada sesuatu argumen yang saudara sembunyikan yang tidak bisa dipatahkan, bisa gampang. Sang debaters, bukan sombong, saya tidak suka kepada orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah dan mempersalah orang ketika mengajarkan ajaran yang benar. Anda mempersalahkan yang benar dan menganggap benar apa yang salah. Itu yang sebagai hoax, itu sebagai dusta. Jadi jangan tuduh para teolog hamba Tuhan mengajarkan hoax atau mengajarkan dusta. Justru Anda yang mengajarkannya. Seolah-olah terus saudara bela si Yudas itu supaya masuk surga. Enggak, dia akan dihakimi oleh hakim yang adil, tenang saja. Kalau kau bela terus dia berdosa. Karena bukan saja saat kita melakukan dosa maka kita berdosa, tapi menyetujui perbuatan dosa itu juga dosa. Oke, kita telah di ujung sesi tanggapan akademis kepada sang debaters supaya belajar kembali sehingga tidak jadi sang bebalers. Oleh karena itu, bagi saudara yang suka kepada video ini, tolong di like. Dan jika saudara yang menonton belum subscribe, tolong subscribe channel ini untuk mendukung pelayanan ini. Sebab kita meluruskan setiap yang bengkok dari ajaran kekristenan dan kita berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hukum tertinggi yang menghakimi setiap argumen, setiap statement yang dinyatakan oleh setiap kita. Dan share jika ini memberkati saudara. Jika saudara telah belajar sesuatu hari ini, tolong di like. Dan jika ada sesuatu hal yang perlu kita bahas atau saudara mau request membahas hal tertentu seputar kekristenan dan tanggapan-tanggapan terhadap orang-orang yang mengajarkan kekristenan secara keliru, boleh ditulis di kolom komentar dan sertakan link video atau tanggapan terhadap orang-orang tersebut. Sertakan linknya di dalam komentar yang saudara buat. Tapi kalau tentang membahas hal-hal firman Tuhan, seputaran firman Tuhan, sertakan ayatnya supaya kita bahas lebih dalam dan semoga Roh Kudus yang menerangi hati kita. Sola gracia, semua karena anugerah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa, kami sangat bersyukur Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu serta hikmat-Mu yang telah menuntun pengajaran saat hari ini sehingga meluruskan apa yang disampaikan oleh saudara kami Rudi Yohanes Hutagalung. Tuhan jamah hatinya sehingga dia boleh mengajarkan yang benar, sehingga dia tidak melemparkan hoax publik yang menggiring opini kepada kesalahan dan kesesatan. Kami mengasihi beliau dan semoga dia boleh belajar untuk menerima kebenaran firman Tuhan seutuh-utuhnya. Berkati para subscriber, berkati para penonton yang telah menyaksikan video ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan pikiran turun bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, yang telah menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Shalom. Alehem Besem HaMashiach.